Baik teman-teman, selamat Oke. sore. Di sini kita bakal belajar Docker ya, Docker, web server, Linux. Jadi kita bikin sesuatu. Jadi Docker itu adalah sebuah kontainer yang dimana berisi banyak aplikasi, tinggal jadi dan kalian tinggal langsung jalankan gitu. Contohnya kayak misalnya Docker itu kayak sebuah koper, bukan sebuah koper ya, iya sebuah koper. Tapi di dalam koper itu terdapat seperti baju, pasta gigi dan sebagainya, alat gayung. Jadi dia memuat banyak aplikasi, tapi ketika kalian butuh, kalian tinggal langsung jalanin aja gitu. Jadi bisa install dimanapun. Nah, di sini gue makainya WSL ya teman-teman. Nah di sini gue pakai WSL ya. Nah terus kalau untuk install WSL, kalian tinggal ketik aja WSL min version min online. Nah ini kalian bisa bukan version, ini versi saya WSL 2 ya. List online. Nah ini kalian bisa pakai Linux yang lain, misalnya saya pakai OpenSUSE gitu. Nah tinggal ketik WSL min install install, nah nama Linuxnya ya. Terus kalau mau jalanin tinggal WSL ini Ctrl C, ini tadi ini nggak usah diikutin, kalian cukup install ini aja. Nah WSL min misalnya OpenSUSE. Nah seperti ini ya teman-teman kalau mau jalanin gitu. Nah terus di sini kalian bisa lihat di Microsoft ya, WSL install. Kalian tinggal cari aja, cari yang paling atas nih, WSL install. Oke, WSL install. Nah dia di sini ngasih tahu kayak installnya WSL gimana caranya. Nah untuk jalanin WSL install ini kalian harus jalanin yang namanya Hyper-V ya di Windows. Kalian tinggal cari aja fitur Windows fitur, mana Windows fitur, nih add and optional fitur. Kalian tinggal tambahin, cari WSL, ada nggak ya? Oh iya, saya di sini sama Tutung ya. Iya. Kalian, saya sudah detect di itu, di YouTube saya, di YouTube gua. Kok nggak ada ya? Sebentar. Windows fitur. Nah ini turn Windows fitur on atau off. Nah jika kalian misalnya kalian ketik WSL tapi nggak ada tulisan kayak misalnya WSL didn't recognize bla 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 gitu. Nah itu berarti WSL-nya belum dinyalain. Kalian tinggal nyalain aja, kalian tinggal cari turn Windows fitur on or off, lalu cari yang namanya Windows subsystem Linux ya, yang ini ya, Windows subsystem Linux. Kalian tinggal pencet, nanti ntar komputer bakal restore dan nyalain lagi. Setelah itu kalian tinggal lakuin aja yang saya lakukan tadi, yang Windows list online, terus tinggal install WSL install nama Linuxnya, terus tinggal WSL min nama Linuxnya, seperti itu. Atau kalian tinggal ketik aja WSL, dia bakal otomatis masuk ke Linux kalian. Nah di sini saya sudah masuk ke Linux saya. Nah, yang pertama kalian lakukan itu, gua di sini update dulu repository dari Linuxnya yang tadinya kedaluarsa menjadi yang baru. Lalu gua setelah mengubah yang tadinya kedaluarsa jadi baru, gua lakukan upgrade jika dia ada pembaruan aplikasinya sampai selesai. Nah di sini gua bakal belajar installnya dulu ya. Gua kasih tahu cara installnya dulu. Nah di sini gue juga pakai AI buat ngebantu biar lebih cepat.
Nah di sini Tutung, apakah kamu melihat Tutung? Bener kata Kadran. Lu sambil ngeliatin gua kah? Kita lihat Indra. No, gua agak diliatin Ci. Liatin gua cok. Enggak bisa digedein kah? Nih gedein yang ini nih. Udah digedein. Oke, wow. Gedekan Indra. No. Nah, ya setelah itu kalian install Docker ya dengan cara kalian ketik sudo ini, sudo apt install docker ini ya teman-teman. Oke. Sorry. Ini apa ya? Sebentar. Nah, ini ya teman-teman ya. Sudo install docker.io docker min compose min y. Oh, apa ini? Tunggu sebentar. Install. Sorry, lupa. apt-nya. apt. Di mandi. Sorry guys. Nah, kalian tinggal install aja. Tutung, silahkan kamu lakukan ini ya Tutung ya. Nih, saya kasih komennya, perintah. Oh, itu kenapa itu Dran? Nggak apa-apa. Itu kalian tadi tinggal kalau keluar layar biru, kalian tinggal spasi, tab, enter gitu. Nah, nanti saya kasih tahu di Tutung ya. Bentar. Sini Tutung, kamu install ini ya Tutung ya. Silahkan Tutung. Oke, Dran. Ya, Dran. Sudah saya salin ya. Ini saya tempel ya. Aman aja. Di laptop nih, tutung laptop ini ya. Aman aja Tutung, aman. Komposer Dran. Emang kalau misalnya total itu banyak nih Dran. Apanya? Update-nya. Update apaan? Update ini dari Ubuntu. Kelemahan dari WSL tuh dockernya kadang nggak jelas ya. Jadi saya bikin fix dockernya ini. Nah, nanti teman-teman bisa saya kasih scriptnya kalau teman-teman mau. Atau saya kasih lihat aja deh. Kasihan deh teman-teman yang kena bug atau kena ini. Fix docker .sh. Nah, ini ya teman-teman ya, cara bikinnya ya, scriptnya. Dari sini sampai sini. Kalau mau ini, silakan di screenshot ke teman-teman bagi yang mau, atau ini sebagai ini aja. Aduh tuh. Mau udah lo kasih lagi? Apaan? Ini kan tuh udah ini. Tahu Ya dulu. sudah saya masukin ya Dran-nya. Oh, Lagi progress. sedang install. Ya, siap. 42%. Siap. Ini ya, dia lagi install ya, si saudara Tutung. Nah, setelah itu si saudara Tutung ini coba ketik docker min v. Docker min v tung. Ketik docker min v tung. Docker do c enggak pakai c do c k e r spasi
min-v. V gini. Iya, v. Nah, ini udah terinstall lah teman-teman ya, Version. Docker versionnya ya. Betul. Siapa sih? Nah, setelah itu di sini ada catatannya kayak menghentikan semua kontainer yang lagi jalan, menghapus semua kontainer tanpa sisa, menghapus image yang tersimpan, dan membersihkan semua sisa volume, laptop dan segalanya ya ini. Nah, ini kita nanti aja dulu karena nanti ntar kita bikin di akhir. Nah, yang pertama tuh Tung, kamu bisa lihat balik ke share screen gua lagi ya Tung ya. Nah, Oke. ke gua lagi Tung. Nice. Nah, di sini teman-teman kalian tinggal bikin folder ya, terserah bikin folder apa aja. Kalian tinggal ketik mkdir atau make directory. Gue ganti nama jadi web server. Nah, cd web server. Sudahkah Tutung kamu ngikuti saya, ngikutin gua? Server Kelihatan nggak? MKEDIR. Ya. Ini gue. Web server. Sudah, terus apa? cd. Oh, CD web server. Udah. Nah, di sini kalian install yang namanya sudo apt install nano min-y. Ini ya teman-teman ya. Kalau kalian belum install, kalian install aja. Saya kasih ke Tutung dulu. Oke. Sungut dulu. Mantap banget ganda. Iya Tutung, aman aja ya Tutung ya. Ini pas. Ini gua enter lagi. Iya, dia Gue sedang login semua. si Tutung juga sama install juga. Karena kalau pakai Vim kemarin kan kita sedikit cerita ya. Waktu kita ngerjain project, si Tutung bertanya, kenapa kita nggak pakai Vim aja? Justru kalau kita pakai Vim, ini kita jadi bingung keluarnya gimana. Kita perhatikan ya. Vim, misalnya kasih nama testing.txt. Nah, ini kenapa nih? Jadi bingung jadinya kalau kayak gini. Apa ini maksudnya? Kok kosong? Terus cara keluar gimana? Ctrl C nggak bisa. Ctrl C nggak bisa. Ctrl Z. Nah, itu bisa juga. Bisa dia. Kalau dia tahu. Tapi kalau misalnya, nah ini kayak gini gimana nih? Aduh, nggak ngerti nih. Ternyata file already access. Ini kita abort aja ya. Sorry. Gimana ya? Edit. Nah, kalau Ctrl Z dia bisa keluar. Tapi gimana caranya kalau misalnya kita pakai Vim terus simpan file gitu? Oke, caranya kalian tinggal ketik aja misalnya isian testing. Nah, terus kalau sudah kalian ketik escape titik 2 QW sama ini nih tanda seru. Kebalik. Escape titik 2 tanda seru Q itu quit ya, W itu write. Jadi setelah quit dia menyimpan gitu. Nah, gimana sih? Q bentar. Q. Please enter tab to comment to continue. Sorry.
Kasihan testing Indra. Ini kenapa nih? Sebentar. Harusnya dia keluar sih. No. Oh, itu kenapa? Anjir, gua lupa anjir masuk ke ininya. Kiwe. Bener kiwe. Kamu jangan lupa apa yang makin aja gitu. Comment not phone. Aduh, banget. Nah, kalian bisa exit dengan cara ketik 2, ketik exit gitu. Dah. Testing. Nah, ini bisa ya tulisan testing tuh. Tadi yang seperti saya bilang, kalau mau keluar dari Vim bisa ketik begini, QW, salah gini, atau QW, atau exit gitu. Buat exit keluar. Gitu ya. Lain kali tuh kamu jangan pakai Vim, nanti kamu bingung ya. Nanti kamu bingung tuh. Nanti kamu bingung kalau pakai Vim. Maksud Vim. Ya, jangan pakai Vim ya. Jadi di sini gue makainya Nano aja biar enak. Nano. Gue pakai Nano sama. Ya, gue pakai Nano aja. Gue pakai Nano. Jadi enak dia. Testing. Nah, untuk hapus file ini rm-rf ya. Jadi dia remove rm itu sama dengan remove. Terus R itu sama dengan recursive yang artinya kayak di dalam file ada lagi gitu. Jadi kayak apa sih namanya, recursive. Apa sih bahasa Indonesianya itu? Apa sih? Gue nggak tahu anjir. Recursive. Recursive itu kayak memanggil fungsi dirinya sendiri secara langsung. Jadi dia manggil dirinya sendiri. Gitu. Oh iya, ini perulangan, mirip kayak perulangan gitu. Jadi dia setelah hapus lagi yang di dalamnya gitu. Nah terus ini F itu dia force, berarti secara paksa. Yang dimana ketika kita sudah menggunakan perintah ini, filenya itu nggak bisa direcovery lagi ya, udah benar-benar hilang. Jadi kalau saran saya, kalau kalian pakai Linux cukup gunakan rm saja, rm terus nama filenya. Nah seperti itu. Mana Tutung? Tutung, siapkah kamu masuk ke dalam lebih lanjut, Tutung? Iya, Pak Gandran. Siap. Pertama-tama nih ya, Tutung, kamu perhatikan dulu. Yang pertama-tama kita ketik nano, terus kita ketik namanya docker file. Sudahkah, Tutung? Nano. Dockernya gede ya. Tadi kok dockernya kecil. Docker file. Sudah? Ketik enter ya kalau sudah. Docker file. Kalau sudah enter ya. Docker dran. Sudah. Nah, di sini Sudah Pak Gandran. di sini saya langsung salin aja. Tutung juga nanti saya kasih. Nah, di enaknya di Vim itu kalian bisa kontrol V atau Kenapa itu dran ini? di Vim enaknya di Nano itu kalian bisa kontrol V atau klik kanan. Di sini kayak klik kanan. Nah, ini nggak penting juga sih, kontrol K, kontrol K, kontrol K, kontrol K. Terus setelah itu kalau mau simpan tinggal kontrol X, terus pilih Y, lalu enter. Dah. Kontrol X, Y, lalu enter. Tutung, silakan kamu coba ya, Tutung ya. Apa? Kamu coba. Salin itu. Ya, benar. Di paste dinya. Ya, paste di mana docker ini? file. Oh, itu ngapain anjir? Kok ada minusnya, Tung? Tidak boleh pakai minus ya, Tung. Hah? Nggak boleh. Mana minus? Itu docker min file. Tuh, Google tadi ada minus ya? Ya udah, nggak usah.
Beda, itu ntar gua ajarin juga. Control X. Ctrl X. Nah tuh ada tulisan apa tuh? Save modified buffer. Yes. Nah berarti lu ketik. Apa? Berarti lu ketik. Y. Nah itu diubah tuh. Terus apa? Minusnya dihapus. Enaknya Nano tuh itu. Di pakai panah tuh. Kiri. Panah kiri. Oh, Ini bukan. udah? Bukan panah atas bawah. Panah itu Ini hapus lu backspace. Backspace di Terus. sini ya. Enggak, itu di putih-putihnya. Lalu nggak usah diklik. Benar-benar pakai keyboard aja. Di mananya, Cok? Lu lihat di bagian write to file. Ada kan? Like, turn file. Write to file. OS, NIF, etc, Apache 2, conf. Di atasnya tulisan help. Nah itu bawah. Ini. Bawah. Lu hapus aja nggak apa-apa. Lu hapus aja pakai keyboard nggak apa-apa. Nah, lagi sampai kosong. Lagi. Nah, kok banyak banget anjir. Lu klik kanan ya? Apa, Cok? Udah kosong. Ya, beliau malah klik kanan. Ingat ya teman-teman, kalau pakai Linux Mana jangan ada, pakai anjir. kalau pakai Linux jangan pakai kursor ya teman-teman. Nanti dia malah ke paste. Itu kayaknya ke paste itu. CTRL malah balik lagi. Nah, berarti kalau kontrol CTRL, berarti lo ketik N, pencet keyboard di N. Nah, lo hapus lagi tuh dari awal. N bukan N, END. Hapus lagi, coba hapus lagi tuh. No, bukan. Nah, di pojok. Dari mana sih ngapusnya? Lu jangan ini, Ini aja. tombol END, keyboard END mana? Keyboard END. N. Hah? Keyboard Belum. N. N apa? END. M ini N. END tuh, END. Oh, N. Nih, Nah, tuh hapus dah. Oh. Gue ngiranya CMD aja. Enggak. No, teman-teman jangan pakai panah ya, teman-teman. Dia bakal itu tuh, dia kayaknya ke paste itu. Kalau nggak mau ribet, kontrol X saja. Tung, kalau nggak mau ribet kontrol X saja, Tung. Nah, itu udah selesai ya? Bang ya. Oh, udah itu udah selesai, udah nggak jadi. Nah, belum Udah. ya? Belum, itu masih ada itu. Sampai Docker file itu. Ya, Ini hapus juga Docker file from it. nggak usah. Nah, dah. Kontrol X. Enter, berarti enter. Tadi kan udah kontrol X ya? Enter. Ya. Nah, save file under different name. Tadi kan namanya, nah. Yeah. Coba ls. Yes, balik. Hah? ls. RS. L. L. S. S. Ya, coba. Enter. Ya, enter. Nah, dia namanya berubah ya, teman-teman, jadi Docker file. Nah, setelah itu kalian tinggal bikin yang namanya Docker Compose YAML ya, teman-teman. Kita ngumpul di gagal lagi. Nano Docker compose.yml. Ini ya teman-teman ya. Nih kalian bisa lihat kan? Kelihatan nggak? Tuh. Nih. Tuh. No. Nano
DOCKER minus compose titik YML. titik YML. Nah, YMI. kalian tinggal enter. Nah, dia bakal nampilin kayak tadi nih. Kalian tinggal copy aja file yang ini. Ctrl V. Nah, terus Ctrl X Y docker minus compose.yml. Nah, ini ya teman-teman ya, saya kirim ke Tutung lagi. Nanti ntar untuk bahan pembelajarannya saya kasih di deskripsi kalau mau. Deskripsi mau nggak, Dran? Siap, Dran. Ini nano docker compose-nya di enter dulu YML ya. Ya benar. Sama kayak tadi di copy paste-nya pakai keyboard ya, jangan pakai kursor, nanti ntar malah. Biasakan pakai keyboard. Ctrl V boleh, Ctrl V. Ctrl V aja. Ya. Ctrl X. Terus Ctrl X. Y. Y. Nah, namanya udah bener belum? Ini bener kan? Namanya udah belum, Lor? Namanya bener kan? Nah, berarti Udah betul belum? Sudah. ya berarti enter. Ctrl X lagi. Enter kok Ctrl X. Nah, Tahu. nggak apa-apa Tutung, kamu juga belajar Tutung. Aman aja. Iya. Kan orang-orang Kamu suruh belajar juga ya. kan orang nggak tahu itu dia bagus gitu, ada mau belajar gitu. Iya. Nah, di sini setelah itu kita bikin folder baru namanya belajar docker ya. mkdir belajar docker. Dah? Sudah Tutung? Sama kayak gue bilang ini, yang gue ini. Sebentar. Mana? Sebentar. CD. Sebentar. Biar lu nggak bingung. Gua ulang dulu. Nah, clear. Nah, pertama bikin dulu folder mkdir belajar docker. Sudah? Coba. mkdir belajar docker. Udah, enter. Ya. Kalau sudah cd mkdir cd belajar docker. CD Belajar docker. sudah. Siap. No, kamu Bas, namainnya Indra. apa itu? Tadi kamu namainnya apa Bela- itu? Hah? Belajar itu belajar ya. Belajar, ini belajar. Oh, ini belajar. Tipe dia. Nah, Oke. Terus apa Ba- lagi Bang Gandra? oke, teman-teman jangan tipu juga ya teman-teman Ini ya. anak nitro. Teman-teman jangan tipu ya teman-teman. Nah, di sini kita bikin file index.php. Ingat ya, kita bikin file itu ketik nano index.php. Nah, nano terus nama file. Nah, di sini saya nano index.php. Sudah Tutung? Nano Sama kayak tadi. index Nah, PHP. nah, itu dia buat bikin file. Benar-benar, ayo. Enter aja. Iya. Jangan takut Tutung, jangan takut ya. Gua bimbing kok, gua bimbing. Tenang aja. Oh, bimbing sumut juga, Dra. Jangan diterima mulu ya. Nah, ini isian dari indeks PHP-nya ya, teman-teman. Nah, Yang paling bawah ya? ya, Yang 416 ini. ya. Datar X ya? Coba gua diem. Hah? Iya, gua diem. Coba gua diem. Lo jalanin coba. Udah.
Pinter, mantap. Enak kan pakai nano? Tunggu sekarang gini sebut kan. Oke, sip. Oh iya teman-teman, gue lupa ngasih tahu ya. Tadi pas kita bikin Docker Compose, mana ya? Pas tadi kita bikin Docker Compose, loh, kok nggak ada? Oh, harus balik dulu. Nah, kalau mau balik ke folder sebelumnya, kalian tinggal ketik cd titik titik. Bisakah tutung? CD titik gini. Harus ada spasi. CD spasi titik titik. Titiknya 2 doang. Iya. Nah, dia bakal balik kan Udah. tuh yang tadinya web server belajar Docker jadi web server. Berarti dia ke folder sebelumnya. Oke. Nah, di sini tadi kan Docker Compose ya. Bagian Docker Compose ini tadi gue lupa jelasin juga ya. Jadi di Docker Compose ini kita masuk ke port 8080 gitu. Nah, terus dia ini artinya folder yang berada di belajar Docker dia akan terhubung ke var www.html belajar Docker. Nah, dia menggunakan MariaDB atau MySQL. Nah, di sini password SQL-nya ya, kalian bisa ganti juga jadi apa terserah. Di sini saya pakai passwordnya default, jadi biar si Tutung juga sama ngikutin. Tapi kalau misalnya Tutung mau ubah, silakan mau ubah. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Di sini diubah nih, ini diubah. Ini bisa diubah. Misalnya di sini saya ngasih namanya ChrootDB ya. Terus sini MySQL admin root untuk usernya. Kalian bisa kasih misalnya nama misalnya ya Jonathan gitu. Boleh Jonathan. Tapi kalau misalnya nggak usah ya udah ngikutin aja nggak apa-apa. Admin root. Sorry. Admin root. Nah terus habis itu dia bakal masuk ke DB data yaitu di var lib MySQL. Nah, untuk masuk ke phpMyAdmin tinggal phpMyAdmin. Nah, ini maksudnya apa sih? phpMyAdmin ini ya kita kalau misalnya masuk ke localhost, kita tinggal ketik localhost phpMyAdmin aja gitu. Nah, dia bakal masuk ke port 8822. Nah, di sini environment-nya ini 3306. Ini artinya itu database yang dimana dia terhubung, phpMyAdmin ini terhubung ke database si MySQL ini. Oke. Jadi terserah teman-teman mau ubah atau enggak. Jadi kalau misalnya di sini kan kasusnya belajar ya, kalian boleh ngikutin, boleh otak-atik sendiri. Nah, setelah itu Otak-atik. otak-atik sendiri. Nah, setelah itu yuk kita jalankan kontainernya, buka terminal lagi di folder web server tuh. Sudah saya bilang, kita balik ke folder web server terlebih dahulu. Lalu kita ketik yang namanya di sini Docker Compose App. Docker Compose App main build Minde. Build. Oh, sorry. Debuild. Balik ya. Minde, mimin build ya. Nah, ini ya, teman-teman ya. Docker Compose App Minde, mimin build. Sudah, tutung? No, dia ngeliatin. Oke, sorry. Maaf ya. Yang ini ya teman-teman. Gini Dran. Ini bukan palingan Dran. Ya. Apa tuh? Docker Compose not installed in LS distro. Oke. Berarti itu gimana ya? Coba di gua bisa nggak? Ya, di gua bisa. Berarti
Ah, oke. No. Bentar, ini di gua bisa nih. Berarti di sini coba tung minta minta ininya tung. Minta linknya tung. Link tadi di WSL lu. Nah itu tuh. DOS Docker. Isinya. Itu tuh DOCX Docker Go WSL 2. Itu Yang link, mana? itu Ini link, dari sini. linknya itu. Ini. Nah iya, itu linknya itu. Ini. Ya, Itu Bang Kadran. siap. Lo kok Ida suruh ke Docker aja. Ini Docker saya bisa, nggak tahu ya kenapa ya. Dulu pernah ada otak atik. Mana tuh tung, kamu tidak ngasih? Oh, baru dikasih. Hah? Udah kok. Loading aja. Eh, Gimana caranya? Ini ya. Oh ya, Tutung, kamu pakai WSL berapa Tutung? Kamu tidak bilang WSL berapa Tutung? Saya pakai WSL 2. Coba kamu ketik Yang nanti di, gimana? di Windows-nya. Windows R. Ini di sini. Bukan, di Windows-nya. Itu di Linux. Windows. Di sini. Windows di CMD. Di search tab. Di CMD. Oh. WSL min V. WSL min spasi min V. Nah. Oh, versi 2 ya? Hmm. Coba tuh Tong, kamu pakai ini tuh Tong. Sorry. Ah. Aduh, gue lupa anjir. Lu, aduh ini dia lagi install PHP admin ya. Di gue bisa, di lu nggak bisa. Sorry. Aduh. Gue salah ketik. Kayaknya waktu itu dulu gue otak atik dokernya bisa. Yang tadinya gue sama kayak lu posisinya nggak bisa pakai docker. Cuman gue lupa caranya gimana itu bisa. Gue otak-atik banget kan. Nah enaknya docker itu tuh dia enak tuh, dia bisa ngedownload 2 aplikasi sekaligus. Jadi kayak PHP admin. Jadi sama Linuxnya DB. ditaruh, Hah? Linuxnya ditaruh di Docker gitu, Ndra. Jadi Linux ini anggaplah dia penyedia kopernya itu docker. Linuxnya ditaruh. Hmm? Oh. Jadi lu bisa install. Linuxnya ditaruh di. Ya udah, kamu silakan ngomong tuh, kamu silakan ngomong. Silakan ngomong, serius, kenapa? Enggak, itu Linuxnya ditaruh di Docker emang. Linux taruh di docker. Enggak, jadi yang ditaruh docker itu web servernya. Oh, Web servernya. Linux mah tetap Linux, jadi kayak operation system tetap.
Tapi bisa Docker install Linux. Jadi ntar kita bisa install Linux via Docker, itu bisa. Keren kan? Betul. Aduh, ini kenapa sih? Linux container. Jadi kalian bisa install Linux. Kira-kira lagi download dia. Aduh, sorry tuh Tong, gue lupain itu Tong, gimana caranya itu tuh Tong. Oh, coba ketik Docker tuh. Ketik Docker aja, jangan Docker Compose tuh. Mana tadi? Yang mana? Di Dimana? Linux. Di Linux. Linux. Nah itu kan tadi kan Docker Docker. Compose ya. Lu Docker aja coba. Oh, itu Docker Hub anjir, itu Docker Hub. Oh. Docker Hub. Hah? Docker Up. Docker? Up. Compose. Hub pakai A. Nih. Nih, lu lihat nih. Lu lihat nih. Punya gua. Oh, anjing, gue kira hub aja. Ini dia. No. Gue bilang pasti salah aja. UP. Up berarti. Up. Bisa nggak? Gini, Dra. Iya, coba. Coba jangan pakai kompos tuh. Jangan pakai kompos, coba. Gini. Iya. Alah, weh. Tapi lu enak sih posisinya, udah punya desktop, Docker desktop, jadi bisa itu. Mau pakai Docker desktop aja lu. Kalau gua pakai Intinya maksudnya punya ini. Hmm? Maksudnya itu. Ya pakai apa aja bebas. Tingur desktop. Nah, tuh Docker desktopnya lu buka aja. Docker Nah, ini itu teman-teman kalau misalnya pakai Docker desktop bisa pakai Docker desktop juga. Nah, pilih ke setting, itu setting di atas kanan. Atas kanan. Nah, itu apa tadi ya carinya ya? WSL, enable Docker terminal, bukan? Mana sih? Gue lupa lagi tadi namanya apa. Enable Docker 2 SL. Oh, general tab ada nggak general tab tuh? Ini General tab, terus pelan-pelan, wo. Enable Docker terminal itu apa ya? Enable Docker terminal ya? Enable Docker terminal dong. Aduh. enable Docker terminal apa ini tuh? Hah? Enable Docker terminal. Enable Docker terminal. Iya. Itu tuh. Gimana? Itu bener. Itu Docker. Nih. Itu atas. Nah. Coba apply. Sekarang kita coba di sini tutung cingur. Ya, coba bisa nggak? WSL ada nggak sih WSL? Pakai kompos. Nah. No. Aduh, anjir. Komposnya begini. The command Docker compose. Kalau di font this is WSL distro. Nih, kan dia minimum versinya kan dia WSL 2.15. Terus kalau ada Docker desktop untuk Windows nih bisa nih. Nah, turn on Docker desktop in WSL 2. Nah, start Docker, Windows menu, setting, general tab, select use WSL 2 base engine. Ada nggak tuh? Di mana? Di general tab. Masa nggak ada sih di general tab, Cir? Di ini. Di Docker ya. Iya.
Docker Engine. Bukan ya, nggak ada ya. Di general. General ya. Ada nggak ya? Start Docker desktop di bawah. Enable integrated system default. Enable Docker default. Add container storing send message. So CLI hints enable Scott SPDM. Udah nggak ada ya? Kosong ya? Bentar. Masih ini short set. Nah, cari atas coba tuh. No, you are using OSL 2. Nyalain. Nah, pinter. No, tidak di enable pantesan nggak bisa. Jadi kalian bisa pakai Docker desktop. Di sini saya nggak ada Docker desktop ya. Cuma lupa caranya gimana ya. Oh, kenapa Docker itu logonya ikan paus? Ya karena dia gede tuh. Jadi perutnya gede, nampung banyak. Masuk akal kan? Masuk akal. Ya. Ini tulisannya gimana sih anjing? Kepala mulu nih. Lagi coba Docker Compose. Bisa nggak Docker Compose? Iya. Nah, apa tuh? Oh, pakai sudo. Sudo Docker Compose. Kayak gini tetap. Pakai sudo ya. Nah. Enter. Ya, siap. No, bisa dia. Nah, bisa. Sip. Jadi itu perbedaannya teman-teman ya antara pakai Docker desktop sama enggak. Cuman gue lupa caranya nih. Untuk yang pakai Docker desktop gimana caranya? Oh, iya, gue baru ingat. Gak ada Docker desktop, tapi ini No. Ini gue nge-lag apa gimana ya? Hah? Ini gue nge-lag ya? Nge-lag? Ya itu lagi download. Ini lagi download. Ini jalan kan? Enggak, ini gue lagi nge-lag ya? Di ininya, kacang dia. Aduh, gue nge-lag ya? Anjir, gue nge-lag. Oh iya, nge-lag bener dia. Beneran nge-lag dia. No, tuh, ini gue nge-lag tuh. Aduh, gimana ini? Tadi aja gue sampai suhunya panas banget sampai ini gue nge-frame harus gue restart pakai itu jadi tombol sebelum inian yang mulai sama koi itu. Oh, gimana ini tutung? Gue nggak bisa gerak tutung laptop gue. Tapi ada suara lu anjir. Iya anjir hebat. Itu kayak gue. Tapi itunya suara laptopnya gimana? Suara laptopnya nyambung kayak Discord lu. Anjir, masa nge-lag sih? Udah panas banget, Cok. No, gimana ini tutung? Tolongin. Nangis gue tutung.
Astaga. Tung. Waduh. Sebentar ya, teman-teman. Ada. Dari tadi gue belum ini. Lah. Lah gue nggak tahu. Ya, ke pause tadi tuh. Ngomong kontrol. Ya. Nanti dan ulang. Oke, tadi bagian yang nggak kepotong tadi gimana tadi ya? Nah, aduh anjir. Ya, kepotong. Capek gue. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya pengen lihat password dan username-nya, ini nyala nggak sih? Nyala kan ya? Nyala. Nah, kalau mau lihat passwordnya, kalian nih, ini passwordnya, ya adminnya ini, dan ini passwordnya. Dan kalau misalnya masuk ke database atau folder dari aplikasi Belajar Docker, tinggal ke 80. Nah, cara tahu IP-nya itu kalian tinggal ketik aja fconfig di PC kalian atau Linux kalian. Di sini kalian bisa juga pakai yang namanya tadi Docker desktop ya, Docker desktop. Terus ke bagian setting, terus pilih bagian apa tadi tuh? Gue lupa tuh. Apa? Yang tadi Docker desktop, elah ke pause tuh, parah banget, sakit banget gue anjir. Resource, terus ini ya, resource, OS integration, Ubuntu. Kalian tinggal pilih apply. Nah, ini trigger apply. betul, kalian bisa cari cara install Docker di WSL nih. Yang ini ya, pilihnya Without Docker Desktop bisa nih, yang ini. Nih, buka. Terus, nah nanti kalau untuk websitenya kalian tinggal salin aja tadi IP-nya ini. IP dari Linux. IP dari Linuxnya ini. Ya, mana aja tuh Tung, udah selesai kok Tung. IP-nya ini udah bakal masuk nih. Tuh, tara, terdeploy. Dan ini untuk adminnya, tema admin. Nah, ini admin root itu berasal dari Docker Compose tadi. Nih. Ini admin rootnya. Ini passwordnya. Nah, dia bakal otomatis masuk. Nah, dia masuk, dia bisa ya nih ya, berarti ya udah selesai. Terus tadi gue lupa di bagian mana. Nah, terus untuk nambahin filenya lagi atau update filenya, kalian tinggal ke folder yang namanya tadi Belajar Docker. Nah, di sini kan saya udah ada nama nih, testing HTML sama index PHP. Kalian taruh aja di sini. Kalian kalau mau ubah aplikasinya tinggal update aja nano index gitu. Nah, kalian bisa ubah namanya apa gimana. Terus kalau misalnya pengen nambah file tinggal kasih aja namanya apa, testing, masukin, dan dia bakal masuk ke bagian ini, IP, lalu nama filenya testing HTML. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ada yang kurang nggak ya tadi masalah tiba-tiba mati. Tutung. Wih. Coba lagi Tung yang lu itu yang tadi. Nah, itu snack game-nya Tutung sudah jadi. Terus sama Mac Arena-nya mana? Mac Arena-mu mana? No, Mac Arena. Gila, keren banget. Nah, ini Mac Arena-nya. Jadi kayak gitu ya. Jadi bisa bikin. Dan ini untuk total aplikasinya nggak sampai 2 giga, cukup 1,5, dan itu bisa jalan secara normal dan nggak berat kan tuh? Nggak berat. Kalau pakai Docker lu nggak berat gitu, jadi cuma kontainer jalan di belakang layar dan lu terserah ngoding, udah gitu selesai.
Nah di sini kalau misalnya kalian, misalnya nih ya, saya nanya nih, cara ngirim file Docker yang udah terdeploy dan datanya masih ada itu gimana gitu. Nah ini dia ngasih tahu kayak, oh ini harus ada yang diubah nih, ubah bagian ini, data DB akan disimpan ke dalam folder lokal MySQL data. Nah di sini teman-teman jangan lupa hapus deklarasi volume DB data di baris paling bawah. Nah di sini ya teman-teman ya, kalau kalian pengen pindahin Docker kalian ke temen, jadi Docker kalian jadi Docker temen ini Docker kalian ini masuk ke Docker teman kalian. Jadi Docker teman kalian ini punya data Docker kamu gitu. Istilahnya kamu minjemin dia motor, ya motornya itu adalah motor kamu juga gitu, walaupun dipinjam sama orang gitu. Nah ini ya, tadi mana sih Docker? Nah ini volume dari data dihapus aja ya. Dihapus, taruh di bagian DB. Nah ini taruh di bagian DB nih. DB nya mana? Nah ini taruh di bagian DB, berarti di sekitaran sini. Nah berarti ini DB data dihapus dan ini gini. Jadi gini ya teman-teman, tuh jadi kayak gini volumes dekat environment, atau enggak gini aja deh, environment nah volumes udah nggak pas nggak? Volumes ini masukin tab. Nah jadi dia harus berurutan ya, tuh. Dimasuk ke dalam bagian DB ini, iya kan, masuk ke bagian DB. Oh bagian DB, sorry, ini bagian TP admin. Aduh, bagian PHP admin. Nah ini nih, ini udah ada varlib MySQL DB data. Oh MySQL. Nah iya MySQL DB data. Nah ini DB data. Jadi sekarang kayaknya ini udah deh. Ini kayaknya udah sih harusnya. Gitu ya teman-teman caranya. Kalau mau belajar Docker atau ada yang kurang nanti ntar bisa di ini. Kalau mau dimatiin ini gimana, Ndra? Hah? Mau dimatiin ya? Nah ya, ini tinggal cara matiinnya ya. Cara matiinnya kalau pakai Docker desktop tinggal matiin aja dari Docker desktop. Mana? Buka Docker desktop tuh. Cancel, close di close. Nah itu kan ada dua tuh web server warna hijau. Itu warna hijau, tinggal di tombol pause itu. Tombol pause. Itu tombol pause. Oh, ini. Nah, bawah. Nah, udah selesai. Nah, itu enaknya pakai Docker desktop. Ini yang CentOS 7. Jangan. CentOS 7. Jangan, udah jangan CentOS 7 udah. Udah, ini kamu pakai Ubuntu. Ini buang aja. Jangan. Buang aja. Jangan, itu apaan? Oh jangan. Itu apaan emang? CentOS 7. Ya udah. Mantap. Ya udah hapus aja kali lah. No, nanti error. Enggak. Nah, itu yang web server udah dimatiin belum? Udah. Nah, kalau untuk pakai Docker desktop udah selesai ya, udah mati. Kalau untuk Linux Docker, nah kalau untuk Linux kalian tinggal ketik Docker stop aja ya. Kalian tinggal ketik Docker stop.
Atau kalian ketik Toto Docker PS min A. Nah ini kalian cari aja ini kontainer ID-nya. Ini kontainer ID 1 2 MariaDB juga sama 3. Nah kalian docker stop. Bentar gue lupa sumpah. Gue lupa sumpah. Jadi dia masukinnya 3 ini nih. Kalau pakai Docker desktop tuh enak. Nah, ini kayaknya udah sih. Udah stop ya. Berarti benar gua. Docker stop terus kontainer ID-nya. Nah, ini Docker, ini kontainer ID-nya ini ya. Nah, ini udah stop. Berarti hapus ketiga image kontainernya. Nah, ini udah nih. Oh, Docker RM. Nah, Docker RM IP ininya kontainer ID-nya. Oke. Terus habis itu hapus image bawaannya. Ini apaan sih dari tadi buka tutup mulu. Nah ini Docker RMI. Ini namanya ya web server web ini nih. Yang ini kalau kalian bingung, nah yang namanya image-nya itu berarti yang kedua ini 1 2 3. Terus Docker RMI. Nah setelah itu bersihkan sisa networknya boleh nih. Nah ini dia bakal delete ya. Soalnya kalau nggak di delete dia bakal makan banyak space. Nah Docker system prune min volumes F, dia bakal hapus sisa-sisa yang nggak berguna. Nah dia bakal jadi lebih longgar lagi. Web server default. Tutung, kamu sudah ngerti belum belajarnya? Cara belajar Docker? Iya. Kalau nggak ngerti ngomong aja ya sama gue ya. Ya. Alhamdulillah. Tadi yang bagian Belajar. ini nih, bagian Docker System Prune ini dia bukan menghapus Docker RMI-nya ya, tapi dia menghapus sisa-sisa. Ibaratnya cace. Nah ya, cace, dia ngapus cace gitu. Bukan ngapus data. Ya benar. Nah tuh totalnya tuh kamu lihat sendiri ya, kalian lihat sendiri 5,6. Ya tadi sebelumnya saya belum ini nih, belum ngapus. Tapi kalau untuk apa tadi, ketiga web server tadi itu nih misalnya ya, ini sekitaran 302. Kita kalkulasi dulu ya. $326 ditambah 742 ditambah 500. Nah berarti total yang dibutuhkan untuk web server tuh segini ya, jadi ringan nih. Emang ini live server enggak? Apa? Live server. Ya server, bukan live server, maksudnya gimana? Live server. Oh like gini. Live server. Live enggak. Live server tuh maksudnya servernya adalah gitu, server.
Ya semacam itulah, semacam itu live server. Jadi kayak Ya semacam live server kan. jadi enak, nggak berat juga kok gitu ya. Udah, oke, thank you teman-teman. Kalau ada yang kurang atau apa bisa ditanyakan. Nanti ntar mungkin untuk apa file-file atau data-data belajar bakal gua kasih teman-teman. Apa nih? Ini gue close semua aja ya. Ya, di Ya. close aja. Oke, thank you ya teman-teman. Ini udah sore, udah lumayan kita belajar. Mungkin kalau misalnya ada yang kepotong atau kurang atau gara-gara apa kepotong, mungkin tadi kan ada kepotong tuh, gue nggak tahu itu kepotong di bagian mana, tiba-tiba berhenti. Itu bisa tanya aja ke gue atau bisa juga tanya AI atau apa kok. Nanti ntar gue kirimin ya ininya ya, gue kirimin Atau gue tanya sih lu. ininya, gue kirimin game ininya, gue kirimin. Jadi teman-teman bisa ngeliat juga dari game ini, bisa juga dari video gitu. Kalau ada yang kurang juga bisa komen. Oke, thank you.